Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Maisa Sinulinga. Di sini saya akan mempraktikkan cara konfigurasi web server hingga menjadi suatu WordPress. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Pertama di sini saya akan meremote VPS saya. Masuk kita ke root. Pertama kita akan melakukan konfigurasi mulai dari keamanan dan hardeningnya dulu, yaitu dari shell Linux. Jadi apa sih shell Linux itu? Jadi shell Linux itu adalah mekanisme keamanan yang diterapkan untuk mengontrol akses pengguna dan proses ke file dan sistem berdasarkan kebijakan keamanan yang ketat. Nah, tentunya kita dicek dulu di sini. Misalnya get enforce. Nah, di sini masih disable. Kita harus urut. Di sini ada 3 mode di shell Linux itu sendiri, ada enforcing, permissive, dan disable. Kalau enforcing itu semua kebijakan keamanannya itu diterapkan secara ketat dan tidak ada proses yang bisa mengakses sumber daya tanpa izin yang sesuai. Kalau permissive itu shell Linux masih bisa mencatat pelanggaran aturan keamanan tetapi tidak memblokir akses. Nah, sedangkan disable, mode ini sepenuhnya menonaktifkan shell Linux sehingga tidak ada kontrol keamanan berbasis shell Linux yang diterapkan gitu. Kita harus urut nih konfigurasinya nih. Di sini kita buka dulu ke nano etc/shell/linux/config. Nah, di sini kita ubah dulu ke permissive dia. Permissive ya. Udah, pastikan sudah benar. Kemudian Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita jalankan perintah ini. Nah, perintah ini digunakan untuk memperbarui konfigurasi bootloader Giraffe-nya. Enter. Kemudian kita reboot terlebih dahulu VPS-nya. Nah, kita tunggu hingga proses rebootnya selesai. Baru kita masuk kembali ke VPS tersebut. Coba kita masuk kembali ke VPS-nya, apakah sudah bisa? Tunggu, kita remote kembali apakah sudah bisa remote. Proses untuk reboot ini emang cukup lama. Kita tunggu saja hingga selesai prosesnya. Belum bisa, kita tunggu lagi sebentar lagi. Nah, sudah bisa login. Nah, setelah itu kita cek nih statusnya, save status. Setelah kita cek, itu statusnya sudah permisif. Nah, kita masuk kembali nih ke file tadi, nano/etc/shell/linux/config. Nah, kita ubah sekarang ke enforcing. Kita ubah ke enforcing. Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah kita reboot kembali. Kita tunggu hingga proses rebootnya selesai. Nah, kenapa kita perlu ubah ini ke mode enforcing? Karena agar kebijakan keamanan dari suatu VPS ini dapat terjamin. Jadi akan diterapkan aturan secara ketat dan tidak ada proses yang bisa mengakses tanpa izin yang sesuai gitu.
Kita coba kembali remote apakah sudah bisa. Nah, sudah bisa. Kita lihat statusnya. Get enforce. Nah, sudah enforcing. Jadi kita sudah menerapkan aturan ketat untuk VPS kita ini. Kemudian selanjutnya kita bakal menginstal firewall D untuk keamanan tambahannya. DNF install firewall D. Ini kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Tunggu nih prosesnya instalasi firewall D-nya hingga selesai. Oke, udah selesai. Kita cek sekarang statusnya. Sistem CTL status firewall D. Nah, kan by default belum aktif nih. Kita aktifkan sekarang. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Sistem CTL enable min now firewall D. Nah, kita cek lagi statusnya, udah aktif belum? Oke, ternyata sudah aktif. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi ini, kita akan mengedit konfigurasi di SSH server ini. Caranya gini, nano slash etc slash sshd config. Nah, kita di sini akan mengubah portnya ini. Saat remote bakal portnya tuh 2025 misalnya. Nah, kemudian kita ubah juga nih password authentication-nya. Yang mana password authentication-nya kita nyalakan yes. Jadi mengizinkan authentication ini menggunakan password gitu. Kemudian kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah kita tadi mengaktifkan di sini port 2025, sekarang kita tambahkan nih di firewallnya. Tuh, firewall cmd min zone public at port yang kita tambahkan apa? Port 2025 slash TCP min permanen. Nah, sukses. Baru kita reload konfigurasinya. Kita refresh lah firewallnya ini. Reload. Kalau sudah, kita tambahkan nih port yang tadinya di 2025 ini ke shell Linux-nya. Nah, by default kan kalau kita cek misalnya di sini cmnet port L grade SSH port L. Nah, itu kan di aturan shell Linux-nya hanya port 22. Sekarang kita tambahkan
untuk port 2025. Caranya gini. Jadi untuk aturan keamanannya di sini double, ada dari Shell Linux sendiri dan juga dari firewallnya gitu. Saya manage port min A, min T, SSH port T, min P, TCP 2025. Nah, sekarang kita cek nih. Nah, udah masuk di Shell Linux-nya. Jadi udah kita daftarkan itu. Baru kita restart SSH-nya, SSHD. Nah, udah. Baru kita coba misalnya kita remote ulang. Kalau umpamanya kita cuma kayak gini aja, pasti nggak bisa. Nah, dia membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Karena portnya bukan defaultnya lagi yang 22 itu. Kita ubah ke 2025. Nah, ini kan bisa login. Tuh. Nah, lanjutnya kita bakal menginstal HTTPD-nya. Nah, ini adalah service dari web server Apache. Nah, sebelum itu kita update dulu repository dari CentOS ini. DNF update. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Agar repository-nya itu yang paling terbaru di VPS ini. Kita tunggu hingga selesai dulu untuk update repository-nya. Proses update repository ini memang cukup lama untuk dilakukan, tergantung koneksi internet kita sendiri. Sebentar lagi akan selesai konfigurasinya untuk DNF update repository ini.
Nah, proses update-nya sudah selesai. Sekarang kita install httpd-nya, dnf install httpd ini. Ini untuk service web server Apache itu kita install terlebih dahulu. Nah, sudah selesai. Kemudian kita cek statusnya. Nah, statusnya kan masih nonaktif ya, disable. Kita aktifkan sekarang untuk web server ini. Min no httpd. Nah, kita cek lagi status ya. Di sini kan IP address-nya itu 103, 150, 101, 251. Kita coba cek di sini web servernya apakah sudah berjalan. Kita sudah install web servernya. Nah, di sini kenapa belum jalan untuk service HTTPD-nya? Karena kita belum mengaktifkan di firewall-nya. Jadi harus kita aktifkan dulu nih firewall untuk HTTP yang digunakan untuk dipanggil serta HTTPS-nya. Caranya gini. Kita bisa menggunakan gini, firewall cmd min permanen at service http. Nah, bisa https. Nah, bisa juga seperti ini, cmd min at portnya itu 80 http min permanen. Nah, untuk 443 juga kita ini taruh nih untuk HTTPS nya. Kemudian kita reload min reload. Kalau mau lihat apa aja yang ada di isi listnya untuk server yang diizinkan itu gini. Nah, ada HTTP dan HTTPS-nya di sini. Nah, udah bisa kan? Karena apa? Karena di HTTP-nya udah kita izinkan di firewall ini, makanya bisa. Kenapa tadi tidak bisa? Karena nggak ada izin untuk akses melalui HTTPD ini, gitu. Kemudian kita lanjut aja langsung konfigurasi user dir. Sebelum itu kita aktifkan dulu akses home directory untuk Apache-nya. Itu dengan perintah cmanage boolean min m in min on httpd enable home dirs. Kemudian kita buka konfigurasi di nano/ctc/httpd userdir.com. Nah, di sini kita ubah nih. Di sini kita nonaktifkan userdir disable-nya dan kita nyalakan userdir public HTML-nya. Kemudian yang di sini kita ganti nih, yang di bawah ini dengan isi yang seperti ini. Jadi ini fungsinya tuh untuk mengizinkan akses semuanya.
X, Y, enter. Oke, setelah itu kita coba restart terlebih dahulu aja HTTPD-nya. Systemctl restart HTTPD-nya. Udah. Kemudian kita bikin user dir-nya. Untuk user dir-nya tuh 3 user. Kita contohnya di sini buat 3 user. Pertama kita add user dulu, add user 1, contohnya user 2 dan user 3. Kemudian untuk masing-masing user ini kita buat juga nih passwordnya untuk aksesnya nanti. Untuk ketika kita masuk dari user ini ke root itu ada passwordnya, yaitu ya password user 1 itu contohnya 1234 1234. Nah, kita juga buat nih untuk user 2 passwordnya samaan aja 1234. Nah, kita buat juga untuk user 3 1234 sama katakan saja. Kemudian setelah ini kita akan menambahkan masing-masing user ini ke dalam grup wheel atau grupnya si root ini agar bisa mengakses akses administrator. Caranya gini, user mode min ag wheel user 1. Ini user 2, user 3. Sekarang kita cek nih di start/ctc/group. Nah, di sini kan udah masuk nih. Jadi di grup wheel ini ada user 1, user 2 dan user 3 gitu. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu ke user 1. Sumin user 1. Nah, kita jalankan dulu nih. Kita ubah dulu waktunya untuk home-nya. Kemudian mkdir juga kita bikin directory untuk public HTML-nya. Kemudian kita tambahkan juga di sini chance mode-nya 755 public HTML. Kemudian kita jalankan di sini contohnya. Jadi nanti di index HTML ini yang di directory public HTML ini ada welcome to user 1 site tulisannya ketika kita akses seperti itu. Nah, agar memastikan kita restart saja systemctl restart httpd. Nah, coba kita akses nih ke direktorinya, apakah sudah bisa? User 1. Nah, udah bisa kan? Welcome to user 1 site gitu tulisannya. Nah, untuk user 2 juga sama dan 3 caranya gitu. Zoom in user 2. Nah, kita copy saja. Terus kita bikin direktorinya. Kita buat direktorinya untuk mkdir. Kita juga cehan maksnya 755 public HTML, baru kita isi public HTML dengan indeksnya doang. Oke, kita keluar. Coba kita akses juga user 2 sekarang. Bisa? Oke, bisa. Sekarang kita ke user 3. Sumin user 3. Sama halnya dengan yang tadi. Kita buat juga map directory home-nya. Kemudian kita bikin juga kadir public HTML, kemudian kita ubah juga tense mode-nya. mode-nya. Baru kita isi juga lagi public HTML-nya dengan suatu indeks. Nah, coba kita akses nih, bisa nggak nih? Nah, udah bisa juga kan? Welcome to user 3 site, berarti user dir kita sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita bakal
melakukan tools pengelolaan database. Caranya gini, kita install terlebih dahulu nih. Clear database-nya kita gunakan atau MariaDB. Nah, caranya kita install dulu MariaDB-nya. nf install MariaDB DB server. Terus juga dan tools php my SQL ND ini ya. Nah, PHP MySQL ND ini agar bisa dari PHP itu koneksi berlangsung dengan database kita gitu fungsinya. Ini nanti berguna ketika kita menggunakan suatu WordPress, jadi untuk menyimpan datanya ke database kita gitu. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, sebentar lagi akan selesai untuk instalasi MariaDB-nya. Oke, udah selesai. Kemudian kita cek dulu statusnya, systemctl, status MariaDB-nya. Nah, di sini statusnya masih nonaktif nih, disable. Kita aktifkan dulu database-nya. Caranya enable min now. Jadi systemctl enable min now MariaDB. Kemudian setelah itu kita cek lagi nanti statusnya. Oke, udah aktif statusnya. Kemudian kita lakukan install MariaDB-nya. Yaitu caranya MariaDB DB secure installation. Jadi untuk menginstal MariaDB dan memastikan layanannya berjalan nantinya. Nah, untuk passwordnya kita enter aja dulu. Kita aja yes. Ubah password, yes, kita ubah passwordnya. Oke, remove anonymous usernya juga. Kita tidak mengizinkan root login dengan remote, yes. Remove test database-nya juga yes saja. Kita reload nih sekarang, kita restart untuk instalasinya. Setelah itu kita masuk nih ke MariaDB min.u root min p. Passwordnya kita masukkan yang tadi. Nah, yang udah kita setting di instalasi tadi itu. Nah, kemudian kita cek nih show databases. Nah, ini database defaultnya ada ini, information schema, MySQL, performance schema. Di sini, karena kita ada 3 user, saya ingin membuat 3 database untuk masing-masing user. Caranya seperti ini, create database db underscore WordPress user 1. Untuk user 2 juga, untuk user 3 juga. Sekarang kita cek show databases. Nah, di sini ada masing-masing database untuk masing-masing user. Nah, selanjutnya kita bikin user database dan memberikan hak akses penuhnya kepada mereka. Gitu. Caranya gini, kita copy aja. Saya sudah menyiapkan perintahnya. Create usernya, user 1 localhost, dan ini passwordnya identified by 1, 2, 3, 4. Itu passwordnya. Kemudian kita berikan akses penuhnya untuk database user 1, db WordPress user 1 untuk user satunya. Enter. Kemudian kita bikin juga untuk user untuk database WordPress 2. Kita kasih aksesnya juga.
Nah, kita juga berikan untuk user 3, kita bikin juga aksesnya. Nah, kalau udah kita restart nih database-nya, itu flush privileges. Flush privileges. Nah, kita restart, kita cek nih usernya sekarang yang ada di database MariaDB ini. Host from SQL.user. Nah, ini user 1, 2, 3 sudah ada. Selanjutnya kita exit aja dari ini. Kemudian selanjutnya kita akan menginstalasi paket-paket sebelum kita menginstal WordPress untuk web server ini. Nah, kita yang apa aja yang kita install? Kita install terlebih dahulu widget. Widget ini untuk kita gunakan nanti saat kita untuk mengambil source code atau paket library-nya dari WordPress itu. Kita dnf install widget aja mini. Kita tunggu hingga selesai prosesnya. Oke, selesai. Kemudian kita install juga zip mini. Nah, ini fungsinya nanti digunakan untuk mengekstrak nanti file yang udah kita install tadi. Folder dari WordPress ini itu kita ekstrak nanti. Nah, kita membutuhkan tools unzip. Selanjutnya kita install juga dnf install php mini ya. Jadi semua paket-paket atau dependensi yang ada di PHP kita install atau digunakan WordPress nanti. Kita install aja semuanya yang ada. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke user 1. Kita akan install dulu nih untuk user 1. Submin user 1. Nah, kita masuk dulu ke rootnya. Passwordnya masukkan yang udah kita masukkan tadi. Kemudian kita masuk ke cd public html. Selanjutnya kita widget nih. Kita download dulu library WordPress-nya tuh. Kita tunggu yang selesai. Kenapa kita masuknya di public HTML? Ketika kita tadi mengkonfigurasi user dir, kita tuh memperbolehkannya tuh di public HTML seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek nih, udah ada belum file downloadnya? Nah, udah ada latest zip. Nah, kita perlu mengekstraknya karena itu ekstensinya zip. Zip latest zip. Kita unzip. Nah, kita ls. Nah, udah ada directory WordPress-nya. Nah, setelah itu ketika kita ls min-zip. Nah, di sini kan masih kepunyaannya tuh root. Kita ubah agar aksesnya tuh ke Apache service itu dengan perintah chown. Kita ubah ownership-nya Apache, untuk usernya Apache, grupnya juga Apache. Main R itu artinya recursive. Jadi semua isi dari directory WordPress itu kepunyaannya akan ke Apache dan juga grupnya. Nah, kita ls lagi. Kita masuk aja nih. ls min lg. Dah. Udah ada. Udah Apache semua. Kemudian kita akan mengatur shell Linux yang memungkinkan Apache menulis ke file directory ini. Caranya kita cmnet juga lagi. Kita untuk itu keluar dulu dari sini. Kita di public HTML aja, cmnet vcontext-nya. Kemudian kita terapkan nih perubahan shell Linux-nya.
sudo restore con -rv WordPress. Nah, setelah itu kita juga mengaktifkan boolean shell Linux yang mengizinkan Apache melakukan koneksi ke jaringan. Jadi Apache ini biar bisa koneksi ke jaringan nantinya, kita gunakan perintah searchball. Searchball min p httpd underscore can network connection-nya on. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan dengan mengonfigurasi file wp-config-nya nih yang di dalam WordPress-nya. Kita kan coba lihat ya, agar dapat terhubung ke database-nya. Di sini kan ada wp strip config strip sample.php. Kita copy aja tuh biar ada default-nya. Sample.php. Oke, config cp, kita cp lagi, ada file ini wp strip config.php. Nah, udah ada. Kita masuk nih ke sini. Nah, kita ubah nih, kita yang define database user sama password ya kita cocokin sama yang udah kita buat tadi di situ di database-nya, yaitu gb WordPress user 1 karena ini untuk user satunya. Nah, masukin juga nih user sama password yang udah kita buat tadi. Kita ketika akses penuh tadi tuh passwordnya 1234 dan Ctrl X Y enter. Nah, kemudian kalau udah, coba kita restart aja httpd-nya. Nah, udah ada kan? Kita belajar Linux. Di sini kita contohnya user 1, passwordnya juga user 1. Nah, udah masuk kan ke instalasi WordPress-nya di sini. Kita masukin aja di sini. Supaya ini kita install WordPress-nya. Kalau udah, kita login. 1 user 1. Kita tunggu nih koneksinya agak loading untuk menuju ke WordPress-nya, dashboard-nya nanti. Kita copy aja misalnya sini. Nah, ini udah masuk nih ke bloknya nih untuk user 1. Kalau masuk dashboard gimana? Ketika dia masuk ke dashboard memang agak loading, kita tunggu saja. Yang penting instalasinya sudah benar untuk WordPress-nya. Kita lanjut terlebih dahulu. Kalau timeout, kita coba lagi. Nah, ini udah masuk nih. Emang agak lama untuk masuk ke dashboard-nya, seperti itu. Ini untuk user 1. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk konfigurasi di user 2 dan juga user 3 gitu. Kita perlu masuk ke user 2. Oke, user 2 sudah, kita masuk ke root-nya. Ini kita clear aja. Kemudian kita ke cd public email, kita widget lagi. Karena kita ingin di masing-masing user itu memiliki WordPress sendiri. Kita tunggu hingga selesai. Jadi kita akan melakukan hal yang sama hingga user ketiga nanti. Nah, kita cek lagi. Nah, ada kan? Kita unzip lagi. Atas G. Nah, setelah itu kita cek nih
kita ubah lagi ownership-nya tadi. Kita cek, nah udah ubah ke Apache, kemudian kita atur juga lagi shell Linux-nya. Nah, karena udah tadi kita atur si manage-nya, makanya bisa. Nah, nggak apa-apa, karena sudah di define, kita define aja untuk memastikan. Kita terapkan lagi perubahannya lagi. Oke, kalau udah kita atur juga set ball-nya untuk WordPress ini. Kalau udah, kita masuk juga lagi ke, kita lihat dulu. Oke. Nah, udah ada, kita masuk lagi ke WordPress-nya. Kita ubah, lihat juga lagi. Di sini kan ada wp config sample.php. Kita copy lagi ke tadi. Ke wp config.php. ls wp config.php, kita masukkan lagi nano config php. Kita hubungkan lagi nih. Tadi kan untuk user 1. Sekarang kita masukkan lagi nih untuk db WordPress yang user 2, kita koneksikan WordPress ini ke database-nya. WordPress user 2. User 2 sudah 34. Kemudian kita pastikan sudah benar, kemudian Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita lihat nih lagi ke sini, kita masuk lagi ke WordPress-nya. Nah, udah bisa. Tadi belajar Linux, kita sekarang ke server sysadmin. Untuk title-nya aja contoh, kita kasih passwordnya user 2. Kita centang, kita login user 2. Benar, kita login. Memang untuk masuk ke dashboard ini agak lama, kita harus nunggu. Kalau kita akses ke sini sudah bisa ke blognya. Untuk ke dashboardnya memang agak lama, kita harus menunggu. Nah, di sini udah masuk nih ke dashboardnya untuk user 2. Selanjutnya kita bakal atur untuk user 3, sama halnya kayak tadi yang di user 1 dan 2. Kita masuk kembali ke user 3. Kita masuk ke rootnya dulu, sudosu, kemudian cd public html. Nah, udah belum ada, kita widget lagi nih, kita download lagi file directory atau folder WordPress-nya. Lama proses downloadnya itu tergantung dari koneksi internet kita sendiri. Nah, pastikan koneksinya lancar. Nah, kalau udah kita cek. Nah, udah ya, kita unzip atas zipnya, kita ekstrak ls. Sama kayak tadi, kita cek juga
kepunyaannya masih root, kita ubah nih con C. Kita ini juga, kita lihat juga semangatnya, kita atur juga, kita pastikan dulu karena udah di define. Kita lakukan perubahannya, kita restart, kita atur juga nih set ball-nya untuk bisa koneksi internet di WordPress ini sendiri, atau Apache-nya nanti bisa koneksi ke internet. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, nah udah Apache kemungkinannya juga di WordPress ls min ya. Oke, nah kepemilikannya juga udah berubah ke Apache dan juga grupnya juga udah ke Apache. Kemudian kita atur juga tadi konfigurasi file wp config-nya. Caranya kita wp dulu config sample.php-nya kita copy. Nah, kita ls sudah ada kan? Nano config.php. Nah, karena tadi user 12 sudah dikoneksikan ke database-nya masing-masing, sekarang juga di user 3 juga gitu. Itu db user 3 passwordnya juga kita masukkan 1234, kemudian kita simpan. Kita pastikan sudah benar konfigurasinya, kemudian kita masuk nih ke WordPress. Apakah udah bisa? Nah, udah bisa, sama user 3 juga bisa. Kita ke tes WordPress juga, namanya contohnya user 3. Ini untuk mengkonfigurasi bahwa password lemah, biar gampang aja, mudah diingat. Kita coba login user 3. Kita login sama kayak tadi, lama juga, butuh waktu yang lama untuk prosesnya. Kita coba ke page-nya udah bisa tuh. Kita masuk ke tes WordPress-nya. Untuk masuk ke dashboard-nya mungkin butuh waktu. Kita tunggu saja. Ini sudah benar nih. Ke user 3 WordPress/WordPress. Nah, ini udah bisa nih masuk ke dashboardnya nih, user 3 sendiri. Nah, berarti WordPress-nya udah berhasil instalasinya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk HTTPS-nya supaya kita bisa mengaksesnya. Itu kan ini masih HTTP not secure, kita akan bikin di HTTPS. Gimana caranya bisa masuknya tuh via HTTPS gitu, biar lebih secure website kita ini. Caranya kita keluar dulu dari sini, dari usernya. Kemudian sebelum kita perlu dulu membuat virtual host di sini. Di slashnya tc terus httpd /conf.s. Nah, untuk menggenerate SSL itu, sebelum menggenerate SSL kita buat dulu virtual host untuk port 80 nano di sini conf. Nah, di sini saya sudah menyiapkan nih isi virtual hostnya.
udah saya siapkan, yaitu nanti saya memiliki domain saya sendiri. Untuk masing-masing user itu ada user 1.samuelms.myid, user 2.samuelms.myid, serta user 3.samuelms.myid. Saya sudah memilikinya, yang digunakan nanti untuk konfigurasi CA nya nanti. Dengan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian sebelum itu kita install dulu nih mod SSL nya untuk mengaktifkan HTTPS nya. Caranya gini, dnf install mod SSL. Nah, yes, digunakan untuk mengaktifkan nanti HTTPS nya. Nah, setelah kita udah kita install nih sekarang SSL-nya tuh dengan Charbot. Nah, instalasinya pertama itu kita install dulu dengan dependensi sistemnya. Itu ini perintahnya. Saya udah menyiapkan. Kemudian kita akan menyiapkan virtual environment-nya. Perintahnya ini sudo python 3 mvnf opt charbot. Sama untuk pip-nya juga udah saya siapkan instalasinya. Nah, setelah udah selesai, kita install Charbotnya sekarang. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kita tunggu sebentar lagi selesai. Nah, tadi kan sudah kita install Charbotnya. Sekarang untuk memastikan bahwa perintah Charbot dapat dijalankan, kita jalankan perintah ini. ln bin s opt charbot bin charbot wsr bin charbot. Kemudian kita jalankan setup nih Charbotnya sekarang. Nah, ini kenapa nih ada error nih? Sudo mini charbot ac.
ini kita pindahkan aja dulu nih, move SSL ini ke HTTPD nya. Ke sini kita pindahkan, baru kita coba lagi. Nah, baru bisa. Yang SSL tadi kita pindahkan ke direktori sebelumnya agar dapat berjalan scriptnya. Kemudian kita masukkan email kita di sini, contohnya pakai email saya, email.com. Ini kita yes saja. Ini kita yes juga. Nah, ini ada 3 domain kita, yang mana yang mau kita ini. Soalnya dia nge-tag di virtual host yang udah kita buat tadi. Nah, pertama kita ke user 1 dulu nih. Kita bikin sertifikatnya. Kita tulis saja 1. Taruh ke 1. Kita tunggu hingga selesai. Generate sertifikatnya. Nah, dia udah selesai nih. Untuk sertifikatnya udah di fullchain.pem sama verificat. Udah dibuat sertifikatnya. Kemudian setelah itu di nano-user.conf ini tinggal kita masukkan aja nih. Kita bikin dulu virtual hostnya. Di sini saya sudah menyiapkan isinya untuk user 1. Nah, seperti ini. Jadi nanti otomatis dari user 1 public HTML ini langsung ke directory WordPress-nya tanpa kita tulis tadi, ketik /WordPress seperti itu. Ctrl X, Y, enter aja. Nah, kemudian kita restart aja. Systemctl restart HTTPD. Nah, udah bisa. Statusnya HTTPD-nya udah aman. Apakah bisa masuk ke user satunya? Kita cek lagi kenapa nggak bisa nih. Kita pindahkan lagi nih, coba move ke conf.d. server.conf. Sorry, salah. HTTPD. Nah, udah bisa berjalan listening di port 443. Kenapa? Karena mod SSL yang tadi tidak sesuai direktorinya. Nah, tadi kita hanya memindahkan sementara aja. Udah bisa tuh berjalan di HTTPS-nya. Oke. Selanjutnya kita bakal generate juga untuk user 2-nya. Sama 3. Untuk sertifikatnya sama kita bikin dulu nih di sini. Sertifikatnya tuh kita jalankan perintah ini aja lagi. Kita masukkan 2 untuk user 2 sertifikatnya. Kita masukkan satu-satu saja.
request dulu nih, bikin sertifikatnya. Nah, sudah bisa nih untuk user 2-nya. Sekarang kita masukkan juga nih virtualhost untuk user 2-nya. user.conf. Sama, di sini saya sudah menyiapkan isi filenya. Langsung diarahkan nanti di HTTP sini direct ke WordPress-nya langsung. Kita Ctrl X, Y, Enter. Systemctl restart atprbd. Kita cek dulu tadi user.conf nya, kita pastikan udah benar. Oke, udah benar. Untuk sertifikatnya juga udah benar, sesuai. Kita coba nih di sini sekarang user 2. Nah, udah bisa juga nih user 2-nya sendiri masuk ke WordPress-nya. Kemudian kita kayak tadi kita bikin juga generate SSL-nya untuk user 3 sekarang. Kita tunggu sebentar. Kita request yang mana? Yang kita request itu untuk domain yang user 3. Oke, sudah berhasil membuat sertifikatnya. Kita masuk lagi ke virtualhost-nya tadi. Kita tambahkan lagi untuk yang ketiga. Sama, saya sudah menyiapkan isi filenya. Oke, udah pastikan udah benar, udah sesuai. Kita Ctrl X, Y, Enter, dan kita restart juga systemctl restart atpd. Kita cek statusnya. Nah, berhasil listening ke port 43 juga. Kita masuk sini user 3. Nah, berhasil. Udah bisa masuk nih. User 1, 2, 3. Nah, kenapa langsung masuk WordPress ya? Karena tadi di sini kita cat aja user.conf ini. Dokumen rootnya langsung diarahkan ke /WordPress. Lain hal dengan ke public HTML, dia akan mengarahkan ke welcome to site user 1, user 2, user 3 gitu. Karena kita langsung ke directory WordPress, maka langsung ditampilkan yang di WordPress-nya. Ini kita wp admin aja, coba ke admin. Nah, di sini case-nya kenapa merah nih? Nah, kenapa merah? Karena di sini kita belum lakukan settingan untuk domainnya di WordPress itu sendiri, di dashboardnya. Makanya masih not secure, masih didirect ke alamat IP-nya itu. Sama di sini juga masih merah juga nih user 2-nya. Kita satu-satu dulu dari sini. Dari user 1 terlebih dahulu aja. Kita ke settingannya nih. User setting dulu nih, setting. Kita hapus aja nih. User 2-nya kita masuk ke dashboard juga. Nah, di sini kan masih didirect ke sini IP-nya, di alamat IP-nya. Kita bakal ubah nih ke domainnya. Jadi masih merah dia TTPS-nya karena nggak net secure nanti tulisannya. Nah, pasti ini udah sesuai. Kita save change. Nah, di sini kan langsung secure dia kan. Udah nggak ada tanda kayak tadi lagi. Coba kita login. User 1. Nah, di sini user 2 juga kita masuk ke settingannya. Nah, sini sudah bisa nih di user 1 nih.
User 2 kita ubah dulu nih. Nah, dashboardnya nih udah secure dia no. Connection secure. Sertifikatnya sudah aman. Nah, di sini juga nih yang di user 2 nih kan masih ini kita ubah nih user 2. Kita ubah ke user 2 HTTPS. Oke. Langsung kita simpan aja. HTTPS. Oke, save change. Nah, dia langsung berubah kan. Secure. Kita masuk lagi dashboardnya user 2. Nah, user 3 nih kita masuk ke WP admin lagi. Nah, langsung ya not secure di sini. Kita masuk aja ke user 3. Lalu kita edit nanti settingannya agar dia ngeredirectnya ke HTTPS. Nah, udah bisa dashboardnya juga. Kita ubah di settingannya di sini. Nah, ini masih pakai HTTP, kita direct ke HTTPS. Kita domainnya ke user 3. User 3 HTTPS nya pastiin. Kita save change. Nah, berhasil. Jadi nggak ada tulisan lagi not secure atau dicoret. User 3. Nah, di user 1 ini kalau kita ke visit site ini bakal ngarahin ke ininya udah aman. Kalau di sini juga udah aman. User 2 nya juga udah aman. 1 udah 2. Udah secure nih connectionnya, valid. Dashboard ini juga udah aman nih. Kita visit site-nya udah aman. Ketika kita connection secure juga udah aman, sertifikatnya juga udah ada, packingnya udah ada. Nah, berhasil. Nah, selanjutnya kita keluar dulu dari sini. Nah, selanjutnya nih, gimana kalau kita ingin tambahannya tuh tools, gimana nggak mau manajemen suatu database ini tidak hanya melalui komen saja untuk MariaDB-nya. Solusinya kita install phpMyAdmin. Ini versi GUI-nya untuk mengelola database kita agar lebih mudah saja. Nah, pertama kita install dulu nih repository-nya di sini. Kita install dulu nih untuk repo-nya dulu, phpMyAdmin kita gunakan untuk manajemen database-nya. Udah, kita instalasi repo-nya, ada 3 repo-nya. Kita tunggu hingga selesai. Nih, repository yang keduanya kita masukkan. Kita install dulu. Kita tunggu hingga selesai. Kita yes saja. Dah, repository kedua udah, kita yang ketiganya. Lalu setelah itu kita akan install phpMyAdmin-nya.
Kita tunggu proses instalasi repository-nya hingga selesai. Ini kita yes saja. Nah, setelah itu kita restart terlebih dahulu, coba TTPD-nya. Nah, setelah kita restart, kita masuk nih ke PHP MyAdmin konfigurasinya. Dimana dia terletaknya di nano/etc/httpd/conf php MyAdmin. Nah, tadi kan udah selesai diinstalasi nih untuk repositorinya. Sorry, ternyata belum ada, ternyata belum kita install PHP MyAdmin-nya. Jadi kita install dulu PHP MyAdmin-nya. PHP MyAdmin. Kita tunggu hingga selesai proses instalasi PHP MyAdmin-nya. Ini kita yes saja untuk menginstal semua dependensi yang diperlukan. Ini kita tekan yes juga. Kita tunggu sebentar lagi selesai. Jadi intinya PHP MyAdmin ini adalah tools untuk memanajemen database secara GUI gitu. Nah, baru kita masuk dulu nih ke direktorinya. cd/httpd/conf tls. Nah, di sini kan ada file konfigurasi PHP MyAdmin-nya nih. Kita masuk, baru kita tambahkan di sini nih. Require all granted, jadi mengizinkan semuanya aksesnya. Ini kalau udah di sini kita Ctrl X, enter, kemudian kita pastiin juga nih tadi udah benar ya, udah benar ya, Ctrl X ya, udah benar. Require agent read, kita coba system.dtl install httpd. Nah, kita cek statusnya aman. Nah, kita masuk ke user 1 dulu. Kita PHP akses di sini. PHP MyAdmin bisa nggak nih? Nah, bisa. Kita masuk nih ke user 1, passwordnya 1234. Bisa nggak nih? Nah, bisa. Jadi dia masuk ke database-nya dia untuk user 1. Lalu juga user 2, PHP MyAdmin. Kita masuk ke user 2.
passwordnya 1234, masuk, berhasil. Ke sini juga php my admin, masuk ke user 3, itu passwordnya 1234, sorry. Nah, ketika kita manajemen di database WordPress-nya, di sini udah ada nih masing-masing WordPress ini memiliki database-nya sendiri gitu. User 1 memiliki database-nya sendiri, user 2 juga, user 3 juga. Nah, table-tablenya juga ada nih masing-masing sudah di-generate sendiri di WordPress yang udah kita instalasi tadi pas di halaman WP admin gitu dan koneksikan tadi gitu. Ini sangat mempermudah sekali, membantu kita untuk mengkonfigurasinya seperti itu. Jadi nanti kalau ingin manajemen suatu database kita, pengelolaannya di sini lebih mudah gitu. Nah, dengan demikian konfigurasi web server kita full dari awal hingga akhir hingga menjadi suatu WordPress berhasil. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.